Saya seorang insinyur yang bekerja di bidang konsultasi kereta api di Jerman selama 15 tahun. Di kantor Berlin, saya biasanya menangani proyek kereta cepat Eropa. Di meja kerja saya, selalu tertumpuk dokumen teknis tebal dari perusahaan seperti Siemens atau Alstom. Suatu hari di musim panas 2018, atasan saya menelepon. Bergabunglah dengan tim evaluasi proyek modernisasi kereta api Bangladesh. Ada perusahaan Indonesia yang ikut tender. Mereka butuh verifikasi teknis. Setelah menutup telepon, sejujurnya saya berpikir begini. Apakah perusahaan Asia Tenggara benar-benar bisa membuat kereta api yang layak? 15 tahun pengalaman bekerja dengan perusahaan-perusahaan terbaik Eropa telah menanamkan kepercayaan diri pada diri saya. Atau mungkin, prasangka. Beberapa hari kemudian, saya naik pesawat menuju Dhaka. Sambil melihat awan berlalu di luar jendela, saya berpikir, harus cepat selesai, toh hasilnya sudah jelas. Saat mendarat di Bandara Dhaka, Bangladesh, hawa panas langsung menyergap seluruh tubuh. 38 derajat Celcius, kelembapan 85%. Kemeja saya langsung basah oleh keringat. Petugas dari Departemen Kereta Api setempat sudah menunggu. Seorang pemuda berusia sekitar 30 tahun, namanya Rahim. Selamat datang. Pertama-tama saya ingin menunjukkan kereta api kami yang sekarang. Keesokan harinya saya pergi ke stasiun pusat Dhaka bersama Rahim. Di peron, kereta diesel tua sedang masuk. Kereta api dari era kolonial Inggris. Dari gerbong berkarat yang sudah berusia lebih dari 70 tahun, orang-orang berduyun-duyun keluar. Kami masih bertahan dengan kereta-kereta ini, kata Rahim sambil tersenyum getir. Sulit mencari suku cadang, sering rusak. Tapi ini yang kami punya. Saya mengintip ke dalam gerbong. Kursi-kursinya sudah tua, spons keluar dari sobekan. Jendela tidak bisa ditutup dengan baik. Kipas di langit-langit berderit keras, sekarat. Ini bukan kondisi yang layak untuk manusia. Malam itu, di kamar hotel, saya menatap keluar jendela. Kereta-kereta tua, orang-orang yang menanggung ketidaknyamanan untuk bekerja setiap hari. Apa yang benar-benar mereka butuhkan? 2 hari kemudian, rapat evaluasi pertama diadakan. Di ruang rapat, para ahli dari berbagai negara berkumpul. Prancis, Jepang, dan saya. Ketua proyek memperkenalkan perusahaan yang ikut tender. China Railway Construction Corporation, Indian Railway Vehicle Corporation, dan PT Inca, Indonesia. PT Inca, nama yang baru pertama kali saya dengar. PT Inca adalah perusahaan manufaktur kereta api di kota Madiun, Indonesia. Karyawannya sekitar 2.000 orang. Pengawas teknis Prancis di sebelah saya bergumam kecil. 2.000 orang? Alstom kami punya 70.000 orang. Dia mendengus. Saya juga berpikir sama. Di antara modal besar Cina dan pengaruh geopolitik India, apa yang bisa dilakukan perusahaan kecil ini? Beberapa hari kemudian, presentasi proposal dari setiap perusahaan. Cina menekankan teknologi kereta cepat terbaru. India menonjolkan daya saing harga. Lalu giliran PT Inka. Orang yang naik podium adalah seorang insinyur berusia sekitar 50-an. Di papan namanya tertulis Budiman, Direktur Teknis. Kami tidak menjanjikan teknologi paling canggih, Budiman membuka dengan tenang. Tapi kami akan membuat kereta yang pas untuk Bangladesh. Slide berganti. Layar dipenuhi data iklim Dhaka. Suhu rata-rata tahunan, kelembapan, curah hujan, bahkan risiko banjir saat musim muson. Bangladesh panas dan lembab sepanjang tahun. Sistem pendingin kereta biasa tidak akan tahan. Kami merancang sistem pendingin berdasarkan pengalaman di Jakarta, Indonesia, yang bisa berfungsi bahkan di kelembapan 90%. Slide berikutnya menampilkan struktur interior kereta. Mengingat jam sibuk dengan banyak penumpang, kami memperkuat rangka bodi. Jarak pegangan dan kursi juga disesuaikan dengan kepadatan penduduk lokal. Dan Budiman berhenti sebentar lalu melanjutkan. Semua komponen inti dirancang dengan suku cadang yang tersedia di Dhaka, agar insinyur Bangladesh bisa merawat sendiri setelah kami pergi. Saat mendengar kata-kata itu, pena di tangan saya terhenti. Saya berhenti menulis notulen dan menatap layar. Setelah kami pergi, itu kata-kata yang tidak pernah saya dengar di Eropa. Biasanya kami menekankan teknologi eksklusif dan menciptakan ketergantungan dengan suku cadang khusus untuk kontrak jangka panjang. Presentasi selesai, masuk sesi tanya-jawab. Pengawas Prancis mengangkat tangan. Kalau pakai suku cadang lokal, bukankah kualitasnya turun?
Budiman menggeleng. Standar kualitas tetap sama. Hanya saja kami menggunakan suku cadang umum, bukan yang khusus. Dengan begitu, saat rusak tidak perlu menunggu berbulan-bulan. Ahli Jepang bertanya, lalu bagaimana dengan keuntungan perusahaan Anda? Kan tidak ada pemasukan dari penjualan suku cadang. Kami memilih kepercayaan jangka panjang daripada untung cepat, jawab Budiman dengan tenang. Jika Bangladesh berhasil, ceritanya akan menyebar ke negara lain. Itu aset kami yang sesungguhnya. Setelah rapat, saya tidak bisa bangkit dari kursi, hanya menatap layar laptop. Kepala saya bingung. Orang-orang ini ada yang berbeda. Musim gugur 2018, evaluasi teknis dimulai dengan serius. Tugas saya adalah meninjau proposal dari setiap perusahaan. Saya membuka proposal PT Inka. Tebalnya lebih dari 500 halaman. Membacanya satu persatu, rasa kagum saya semakin besar. Mereka benar-benar menganalisis jalur kereta Bangladesh dengan lengkap. Bagian mana yang banyak tikungan, daerah mana yang berisiko banjir saat musim hujan, bahkan jumlah penumpang di setiap stasiun. Saat melihat desain sistem pendingin, tangan saya terhenti. Kereta biasa memusatkan AC di langit-langit. PT Inka juga menempatkannya di samping. Catatan kaki menjelaskan untuk efek pendinginan merata meski penumpang padat. Sateliti ini? Desain jendela juga unik. Kaca ganda. Bagian luar dilapisi anti debu, bagian dalam anti embun. Mempertimbangkan jalanan Dhaka yang berdebu dan kelembapan tinggi sekaligus. Setelah selesai membaca proposal, saya bersandar di kursi, menatap langit-langit sambil mendesah. Di kertas memang sempurna, tapi apakah benar-benar bisa berfungsi? Sampai saat itu, saya masih lebih percaya pada teknologi Eropa. Bagaimanapun bagusnya proposal, praktik di lapangan bisa berbeda. Awal 2019, kontrak ditandatangani. Yang mengejutkan, PT Inka yang terpilih, harganya wajar dan yang terpenting rencana transfer teknologi mereka lebih konkret dari perusahaan lain. Sejak Maret tahun itu, pembuatan kereta uji dimulai. Saya menerima laporan inspeksi lapangan setiap bulan. Sepertinya berjalan lancar, sesuai jadwal uji kualitas juga lulus. Tapi minggu kedua Mei 2019, saya menerima kontak darurat. Ada masalah di sistem kontrol saat uji coba, segera ke Dhaka. Jantung saya seakan jatuh. Saya mengemas tas dan berlari ke bandara. Di dalam pesawat, saya terus berpikir. Saya sudah tahu akan begini. Teknologi negara berkembang memang ada batasnya. Tapi bersamaan dengan itu ada rasa tidak nyaman. Perasaan ingin membuktikan saya tidak salah, bercampur dengan perasaan tidak ingin mereka gagal. Begitu tiba di Dhaka, langsung menuju ruang rapat darurat. Saat membuka pintu, ujung jari saya terasa dingin. Jantung saya serasa terjun. Di ruang rapat sudah ada rekan-rekan tim evaluasi. Pengawas teknis Prancis melipat tangan, menggeleng sambil bergumam. Saya sudah bilang, teknologi negara berkembang tidak bisa dipercaya. Dari awal sudah tahu. Saat itu emosi aneh meluap dalam diri saya. Sepertinya saya akan mengangguk setuju, tapi anehnya saya malah menggigit bibir. Benarkah begitu? Apakah benar saya juga berpikir begitu? Rahim menjelaskan situasi. Semalam saat uji coba, tiba-tiba sistem kontrol mati total. Akses remote tidak bisa, restart juga tidak ada gunanya. Penyebabnya sudah diketahui? Tanya saya. Ada jejak intrusi dari luar, diduga serangan siber. Ruang rapat gaduh, ahli Jepang mendesah. Berarti keamanannya lemah? Saat itu pintu terbuka, Budiman masuk. Wajahnya memerah seperti begadang. Maaf, ini kesalahan kami, Budiman membungkuk. Tapi kami akan menyelesaikannya. Para ahli terbaik dari kantor pusat akan tiba malam ini. Pengawas Prancis menyindir. Kira-kira berapa lama? Jadwal sudah mundur 2 minggu. Dalam seminggu akan selesai. Seminggu? Mustahil. Masalah seperti ini minimal butuh sebulan. 3 hari cukup, kata Budiman pelan tapi tegas. Saya menatap matanya. Di sana bukan ketakutan tapi keyakinan. Malam itu, 5 ahli dari Indonesia tiba. Tim software dan keamanan dari kantor pusat PT Inka. Keesokan paginya, saya juga mampir ke ruang monitoring. Penasaran, apakah benar bisa selesai dalam 3 hari? Saat membuka pintu ruang monitoring, pemandangan mengejutkan terbentang. Budiman dan para insinyur Indonesia bersama Rahim dan para programmer muda Bangladesh berkumpul di depan monitor. Di papan tulis putih tergambar diagram sistem yang rumit. Di setiap meja, laptop menyala, aroma kopi memenuhi ruangan.
Budiman melihat saya dan melambaikan tangan. Selamat datang, baru saja ada kemajuan. Rahim menunjuk layar. Lihat ini, kami menemukan pola aneh di log firewall. Layar dipenuhi kode yang padat. Sejujurnya saya bukan ahli software, jadi tidak terlalu paham isinya. Tapi tatapan mata mereka saya mengerti. Mata penuh harapan. Baik, mari kita telusuri jalur ini. Budiman menepuk bahu Rahim. Rahim, anak ini menemukan bagian yang kami lewatkan. Wajah Rahim memerah. Pemuda berusia sekitar 25 tahun itu saat itu terlihat seperti insinyur veteran. Sepertinya kita bisa melacak jalur serangan, kata Rahim dengan antusias. Sepertinya masuk melalui port ini. Ahli keamanan Indonesia mengangguk. Betul, kalau begitu kita buat patch untuk bagian ini. Saya melihat pemandangan itu dan terduduk di kursi. Kaki saya lemas. Bagaimana kalau di Eropa? Ahli dari kantor pusat datang, menyelesaikan masalah, tim lokal hanya menonton. Sesuai kontrak, diselesaikan dengan rapi, dibahas tanggung jawab, dan selesai. Tapi yang terjadi di depan mata saya sekarang berbeda. Insinyur Indonesia tidak menyingkirkan pemuda Bangladesh. Sebaliknya, mereka duduk bersama, melihat layar yang sama, menjelaskan satu persatu. Orang-orang dengan bahasa dan budaya berbeda, bergerak seperti satu tim, tidak seperti satu keluarga. Malam kedua, saya kembali ke ruang monitoring, penasaran apakah ada kemajuan. Budiman sedang mengajari sesuatu pada Rahim. Lihat di sini, bagian ini titik lemahnya. Kalau kita ubah metode enkripsinya begini, Rahim mengangguk sambil mencatat. Oh, kalau begini, serangan serupa di masa depan juga bisa dicegah. Betul, dan ini harus dicatat semua di manual, agar nanti kalau ada masalah serupa, kalian bisa menyelesaikan sendiri. Saat saya mendekat, Budiman tersenyum. Hampir selesai, besok patch-nya akan rampung. Kerja keras ya? Kerja keras apa? Ini kan pekerjaan kami, Budiman meneguk kopinya. Lagi pula berkat Rahim dan teman-teman, kami juga belajar banyak. Belajar? Ya, lingkungan jaringan telekomunikasi Bangladesh berbeda dengan Indonesia. Kali ini kami benar-benar memahaminya. Rahim yang memberitahu. Rahim tersenyum malu. Saya cuma menceritakan kondisi lapangan. Itu yang penting, Budiman menepuk bahu Rahim. Yang paling tahu lapangan adalah kalian. Saya mendengar percakapan itu sambil mundur selangkah. Dada saya sesak. Ini, kerjasama yang sesungguhnya. Hari ketiga, Fajar jam 4 pagi, kabar masalah selesai datang. Saya berlari ke ruang monitoring. Budiman dan Rahim bersama beberapa insinyur Bangladesh sedang berpelukan. Wajah lelah tapi mata berbinar. Berhasil, kata Rahim sambil tersenyum lebar. Patch sudah diterapkan. Sistem berfungsi normal. Budiman mendekat dan menjabat tangan saya. Tim kami berhasil. Saat dia bilang tim kami, satu sisi dada saya menghangat. Tenggorokan saya tercekat. Kerja bagus, suara saya bergetar. Rahim menyerahkan berkas dokumen tebal. Kami sudah merekam semua proses patch. Budiman mencatat semua prosesnya agar insinyur Departemen Kereta Api kami bisa menyelesaikan masalah serupa sendiri di masa depan. Saya menerima dokumen itu, tangan saya gemetar. Membuka halaman. Membuka satu persatu, penglihatan saya kabur. Bukan hanya spesifikasi teknis. Proses pemecahan masalah, logika pengambilan keputusan, bahkan percobaan yang gagal, semua tercatat detail. Di halaman terakhir ada kalimat ini. Dokumen ini dibuat agar insinyur Departemen Kereta Api Bangladesh dapat mengoperasikan sistem secara mandiri. Kami ingin membantu kalian tumbuh sendiri. Saat membaca kalimat itu, sesuatu dalam diri saya runtuh. Pengetahuan yang saya bangun seumur hidup hancur berkeping-keping oleh satu kalimat saja. Tidak, tepatnya kesombongan yang saya bangun di atas pengetahuan itu yang runtuh. Saya memeluk dokumen itu ke dada dan keluar dari ruang monitoring. Berdiri sendiri di sudut koridor, menatap keluar jendela. Langit fajar Dhaka memerah. Mata saya panas. Saya menyeka mata dengan punggung tangan. Apa yang sudah saya lakukan selama ini? Selama 15 tahun, saya menjual teknologi. Spesifikasi terbaik, desain terbaru, kecepatan tercepat. Itu saja. Tapi bagaimana orang yang menggunakan teknologi itu berkembang? Apakah mereka bisa menyelesaikan masalah sendiri? Tidak pernah saya pikirkan. Dari belakang terdengar langkah kaki, Budiman. Tidak apa-apa, tanya dia pelan. Iya,
Hanya, saya tidak bisa melanjutkan kata-kata dan memalingkan wajah. Budiman berdiri di samping saya di jendela. Cukup lama kami berdua diam. Dia yang membuka mulut lebih dulu. Perusahaan kami juga tidak seperti ini sejak awal. Saya menatapnya. Awal 2000-an PT Inka nyaris bangkrut. Kalah saing dari teknologi asing. Kereta dari Eropa, Jepang, Cina menguasai pasar Indonesia. Suara Budiman rendah. Saat itu kami sadar, hanya mengikuti orang lain tidak akan bisa bertahan. Harus menemukan cara kami sendiri. Jadi kami berpikir, apa yang paling kami pahami? Dia menatap keluar jendela. Iklim panas lembab, jalur kereta tua, anggaran terbatas, justru masalah yang dialami negara-negara di sekitar kami. Maka kami putuskan, kami akan mencari solusi bersama mereka. Budiman menatap saya. Sambil membantu Bangladesh, kami juga tumbuh. Sambil memecahkan masalah mereka, teknologi kami juga berkembang. Ini jalan yang kami temukan. Kata-katanya menghancurkan semua logika di kepala saya. Selama ini saya bicara soal kompetisi dan keunggulan, tapi orang ini bicara tentang pertumbuhan dan kebersamaan. Terima kasih, gumam saya. Sungguh, terima kasih. Saya tidak bisa mengungkapkan dengan tepat apa yang saya syukuri, tapi saat itu saya tahu, kesombongan dalam diri saya akhirnya meleleh, dan di tempat itu, sesuatu yang baru mulai tumbuh. April 2019, kereta pertama mulai melaju di rel Dhaka. Hari uji coba operasi, saya diundang oleh PT Inka. Berdiri di peron stasiun, jantung saya berdebar, rasa tegang yang aneh. Warga yang ingin melihat kereta baru berkumpul di depan stasiun. Ayah menggendong anak, siswa berseragam, kakek dengan tongkat. Dari kejauhan terdengar klakson kereta. Orang-orang mulai ribut. Kereta berwarna perak dan hijau perlahan masuk. Bodi yang berkilau terkena sinar matahari, indah sekali. Saat kereta berhenti di peron, sorakan orang-orang meledak. Shubaktam, Shubaktam, selamat. Ada pemuda yang menyentuh kereta lalu berteriak pada teman-temannya. Ada nenek yang berdiri di samping kereta, menyeka air mata. Melihat pemandangan itu, satu sisi dada saya menghangat. Kamera di tangan saya bergetar, mau memotret tapi lensa kabur, saya menyeka mata dengan punggung tangan. Ini bukan sekadar kereta. Pintu kereta terbuka. Budiman melambaikan tangan dengan senang. Di sampingnya berdiri Rahim. Rahim sekarang sudah menjadi insinyur sistem resmi Departemen Kereta Api Bangladesh. Mari masuk, ada yang ingin saya tunjukkan, Budiman membawa saya ke ruang kemudi. Masuk ke ruang kemudi, angin sejuk terasa, AC berfungsi baik. Panel instrumen tertata rapi, setiap perangkat ada tulisan dalam bahasa Bengali dan Inggris. Lihat ini, Rahim membuka laci kecil di samping panel kontrol. Di dalamnya, ada manual lengkap beserta suku cadang penting yang tertata. Semua komponen inti dirancang dengan suku cadang yang tersedia di Dhaka, kata Rahim dengan suara penuh kebanggaan. Tidak perlu impor dari Eropa atau Jepang. Kami bisa ganti dan perbaiki sendiri. Saya menatap laci itu sambil memegang lutut. Tiba-tiba kaki saya lemas. Ini teknologi yang sesungguhnya. Bukan fitur canggih yang mewah. Bukan teknologi paten yang rumit. Hanya teknologi yang sangat praktis dirancang agar orang negara ini bisa merawat dan memperbaiki sendiri. Kereta mulai bergerak. Melaju mulus lalu mencapai 80 km per jam. Hampir tidak ada getaran. Melihat keluar jendela. Pemandangan Dhaka mengalir. Gedung tua, jalan ramai, kota yang bercampur antara yang baru dan lama. Saya keluar ke gerbong penumpang. Penumpang duduk di kursi. Semua tampak takjub melihat sekeliling. Seorang gadis kecil mendekati saya. Sepertinya berusia 10 tahun. Mengenakan seragam yang disetrika rapi. Bapak orang asing ya? Tanya gadis itu dalam bahasa Inggris. Iya, dari Jerman. Kereta ini bagus sekali. Mata gadis itu berbinar. Oh ya, apa yang bagus? AC-nya sejuk, kursinya juga nyaman. Ayah saya bilang, sekarang berangkat sekolah jadi tidak berat lagi. Gadis itu tersenyum ceria. Saat itu mata saya kembali panas. Saya menoleh ke jendela menahan air mata. Malam itu kembali ke hotel untuk menulis laporan evaluasi. Duduk di depan meja, lama saya ragu-ragu. Meletakkan tangan di keyboard, tapi tidak ada huruf yang terketik. Yang ingin saya tulis adalah evaluasi teknis. Spesifikasi, performa, efisiensi, laporan penuh angka dan grafik.
Tapi kepala saya sekarang penuh pikiran lain. Nenek yang menangis di peron, suku cadang di laci, wajah Rahim yang penuh kebanggaan, dan gadis yang tertawa karena AC sejuk. Jari saya gemetar, mau mengetik tapi terus salah. Akhirnya saya tarik tangan dan menatap keluar jendela. Selama ini apa yang saya evaluasi? Keunggulan teknologi? Benar. Tapi apakah itu saja? Bagaimana teknologi itu mengubah hidup orang, harapan apa yang diberikan? Saya tidak pernah melihat. Lama duduk begitu, saya buka dokumen baru. Kalimat pertama saya mulai begini. PT Inka tidak menjual teknologi tapi membangun kemitraan. Setelah menulis kalimat itu, jari saya mulai lancar bergerak. Lebih seperti pengakuan daripada laporan evaluasi. Saya tulis apa yang saya lihat, rasakan, dan sadari apa adanya. Keesokan pagi, sebelum mengirim laporan, saya baca sekali lagi. Khawatir rekan-rekan akan bilang apa? Terlalu emosional, kurang profesional. Tapi saat menekan tombol kirim, bahu saya terasa ringan. Pertama kali dalam 15 tahun, ini laporan yang jujur dari hati saya. Tahun 2020, berita sukses proyek Bangladesh menyebar. Hal menakjubkan terjadi. Filipina menghubungi PT Inka. Permintaan tender proyek MRT Manila. Lalu berturut-turut Nigeria, Tanzania mengetuk pintu. Saya ikut beberapa proyek sebagai konsultan, terutama proyek Tanzania musim panas 2022 yang mengesankan. Begitu turun di Bandara Dar es Salaam, hawa kering menyergap seluruh tubuh. Sangat berbeda dengan Dhaka, kering dan berdebu. Ketua Departemen Kereta Api setempat Pak Muanza sudah menunggu. Pria berusia 60-an yang terhormat. Selamat datang, pertama saya ingin tunjukkan depo gerbong kami. Suaranya ada nada sinis. Sampai di depo gerbong. Begitu buka pintu besi berkarat, langkah saya terhenti. Di rel tua, kereta berusia puluhan tahun berjejer. Ada yang jendelanya pecah, ada yang rodanya copot. Bodi berkarat, berubah jadi coklat kemerahan. Ini semua tidak beroperasi, tanya saya. Ya, tidak bisa dapat suku cadang, Pak Muanza mendesah. Kereta buatan Inggris sudah lebih dari 60 tahun. Produksi sudah lama dihentikan, pesan suku cadang butuh 6 bulan. Harganya, jangan ditanya. Pak Muanza membuka pintu satu kereta. Engsel berkarat berderit. Dalamnya kosong. Kursi tercabut, lantai penuh debu tebal. Panel pecah, kabel terbuka. Melihat pemandangan itu, dada saya sesak, tenggorokan tercekik. Karena ini hasil dari sistem yang selama ini saya bela. Teknologi tercanggih, kualitas terbaik. Tapi tidak bisa dirawat di tempat, harus tunggu setengah tahun untuk satu suku cadang. Yang kami butuh bukan kereta mewah, kata Pak Muanza pelan. Kami butuh kereta yang bisa diperbaiki rakyat kami sendiri. Malam itu di kamar hotel saya tidak bisa tidur. Pemandangan depo gerbong terus terbayang. Menatap keluar jendela, lama berdiri, sadar tangan saya tanpa sadar mengepal, sangat kuat kuku menancap di telapak. Apa yang sudah saya lakukan selama ini, saya mengabaikan kenyataan ini, hanya melihat angka di katalog. Beberapa hari kemudian tim PT Inka tiba. Budiman datang bersama insinyur wanita muda bernama Sari yang memimpin survei lapangan. Sari berkeliling depo bersama Pak Muanza. Saya ikut juga. Dia memeriksa kereta tua satu persatu dengan teliti, menyentuh suku cadang berkarat, memotret, mencatat. Di depan lokomotif diesel buatan Inggris tahun 60-an, Sari berdiri lama, membuka penutup mesin lalu mengangguk. Lihat struktur dasar mesin diesel ini? Sari bertanya pada Pak Muanza. Terlihat rumit, tapi prinsip intinya sederhana. Masalahnya, suku cadangnya terlalu khusus. Jadi, tidak bisa diperbaiki, tanya Pak Muanza dengan wajah kecewa. Tidak, Sari tersenyum. Kereta yang kami buat akan dirancang menghindari masalah ini. Dia mengeluarkan tablet dan mulai membuat sketsa. Pak Muanza dan beberapa insinyur lokal mengelilingi. Mesinnya akan pakai mesin diesel komersial yang tersedia di Tanzania dimodifikasi. Sistem listriknya pakai spesifikasi standar. Sistem pendingin dimodulasi seperti ini, jadi kalau ada masalah tidak perlu ganti semua. Cukup lepas modul ini dan perbaiki. Sari menatap insinyur lokal. Dan suku cadang ini bisa dibeli di toko suku cadang mobil Dar es Salaam. Mata para insinyur lokal berubah. Salah satu bertanya hati-hati. Benarkah kami bisa perbaiki sendiri? Tentu. Itu intinya. Kalian harus bisa mengoperasikan kereta secara mandiri. Saya mendengar percakapan itu sambil mundur selangkah. Dada saya sesak.
Ini pemandangan yang sama dengan yang saya lihat di Bangladesh, tapi setiap kali melihat rasanya baru. Malam itu ada rapat proyek. Tim PT Inka mempresentasikan rancangan awal. Iklim Tanzania panas kering, berbeda dengan Bangladesh. Jadi kami desain ulang total sistem pendinginnya. Filter untuk cegah masuk debu juga diperkuat. Sari mengganti slide berikutnya. Pasokan listrik tidak stabil juga kami pertimbangkan. Di kereta sendiri ada sistem genset darurat. Jadi meski mati listrik bisa jalan minimal 2 jam. Pak Muanza mengangkat tangan. Kalau tambah fitur begitu, biaya tambah banyak kan? Biaya tambahan diminimalkan. Genset darurat juga pakai produk komersial yang dimodifikasi, jadi biaya perawatan murah. Setelah rapat, saya mendekati Budiman dan Sari. Desain baru terus pasti tidak mudah. Bukankah lebih efisien buat model standar untuk dijual ke banyak negara? Budiman menggeleng. Tentu itu lebih mudah, tapi kami sudah belajar. Masalah setiap negara berbeda. Kelembapan Bangladesh, topan Filipina, debu Tanzania. Tidak ada solusi yang sama. Kalau begitu profitabilitasnya? Profitabilitas juga penting, kata Sari. Tapi yang lebih kami pentingkan adalah kepercayaan. Kalau beri solusi tepat di satu negara, kepercayaan itu menyebar ke negara lain. Itu aset kami yang sesungguhnya. Saat itu seperti potongan puzzle tersusun di kepala saya. PT Inka membangun kepercayaan jangka panjang, bukan untung cepat. Bukan menjual manual, tapi menciptakan solusi bersama setiap negara. Malam itu di kamar hotel, saya keluarkan foto lama. 15 tahun lalu, foto setelah menyelesaikan proyek pertama di Jerman. Berdiri di depan logo Siemens dengan jas rapi. Percaya diri dan bangga. Tapi sekarang lihat cermin, ekspresi saya berubah. Masih percaya diri, tapi entah kenapa lebih lembut, mungkin lebih rendah hati. Memasukkan foto kembali ke dompet sambil bergumam. Saya sedang berubah. Awal 2025, kabar tak terduga sampai pada saya. PT Inka ikut proyek kereta nasional Selandia Baru, email itu. Menatap layar kosong, cangkir kopi di tangan bergetar. Selandia Baru, negara maju, pasar yang terkenal ketat. Masa benar? Beberapa tahun lalu saya meragukan perusahaan ini. Perusahaan itu sekarang sejajar dengan perusahaan Eropa dan Jepang. Bangkit dari kursi, berjalan ke jendela. Langit musim dingin Berlin kelabu. Saya sandarkan dahi ke jendela, berdiri lama. Emosi rumit berkecamuk di dada, kaget, kagum, dan malu. Betapa sombongnya saya dulu. Saya minta proposal tender PT Inka. Seminggu kemudian dokumen tebal tiba. Membuka sampul, tangan gemetar. Proposalnya mengejutkan. Mereka tidak menonjolkan teknologi tercanggih. Justru pengalaman nyata di lingkungan ekstrem yang ditonjolkan. Di terik 40 derajat Bangladesh, di debu Tanzania, di topan Filipina, kereta kami tidak pernah berhenti. Bisa fleksibel menghadapi iklim beragam dan medan sulit Selandia Baru. Saya baca dan baca kalimat itu lagi. Membalik halaman, tangan berhenti di satu bagian. Kekuatan kami bukan kemewahan, keandalan yang berfungsi di lingkungan apapun. Bukan katalog cantik, tapi prestasi terverifikasi di lapangan. Mata saya panas. Kalimat-kalimat ini menikam dada saya. Benar, ini teknologi sejati. Kenapa saya tidak tahu? Juni tahun itu, saya diundang PT Inka, diminta mengunjungi kantor pusat Indonesia dan pabrik baru di Banyuwangi. Naik pesawat menuju Indonesia, jantung berdebar. Perasaan campur antara harap dan takjub. Dari Bandara Jakarta, naik mobil 2 jam sampai Banyuwangi. Di pintu masuk pabrik, Budiman sudah menunggu. Dia sekarang jadi wakil direktur. Lama tidak jumpa. Dia tersenyum lebar sambil jabat tangan. Selamat ya Pak Wakil Direktur. Ah, itu nanti saja. Sekarang biar saya pamer dulu. Budiman menunjuk pabrik. Begitu pintu pabrik terbuka, saya kehilangan kata-kata. Ruang raksasa, tinggi langit-langit pasti 20 meter. Lengan robot bergerak presisi. Percikan las berhamburan, konveyor berputar pelan. Tapi yang menarik perhatian saya bukan itu. Di jalur perakitan, 3 kereta berderet. Kiri ada tulisan bahasa Bengali, Dhaka Metro. Tengah kereta dicat warna bendera Afrika, Tanzania Express. Dan paling kanan, itu suara saya bergetar. Ya, kereta listrik untuk Selandia Baru, Budiman bangga. Saya berjalan pelan ke kereta Selandia Baru, kaki gemetar. Bodi aerodinamis perak dan hitam, desain rapi dan elegan. Lihat ini, Budiman buka panel inspeksi. Sistem pendingin, pakai teknologi filter debu dari Tanzania, bisa berfungsi normal di wilayah kering Pulau Selatan Selandia Baru. Dia tunjuk bagian lain.
Sistem listrik ini pakai teknologi pencegah overload dari Bangladesh. Suspensi ini dikembangkan dari medan berat Filipina. Mendengar penjelasannya dada saya mau meledak. Di satu kereta ini, semua pengalaman 7 tahun terakhir melebur. Terik Bangladesh, Debu Tanzania, Topan Filipina. PT Inka tidak menghindar dari semua tantangan itu. Dan setiap pengalaman terakumulasi jadi teknologi. Luar biasa, gumam saya. Apa? Kereta ini begitu indah. Budiman menepuk bahu saya. Indah kan, tapi tidak mewah. Cara kami praktis dan bisa diandalkan. Insinyur wanita muda yang memandu tur mendekat. Di papan namanya tertulis Priscilla, Kepala Desain. Setiap kereta yang dibuat di sini berbeda, kata Priscilla bangga. Karena masing-masing punya cerita negaranya sendiri. Mendengar kata-kata itu air mata hampir keluar. Saya palingkan wajah menatap langit-langit. Cahaya lampu neon terlihat buram. Cerita setiap negara. Dibawa ke ruang pamer kecil di sudut pabrik. Di dinding, sejarah PT Inka dipajang dengan foto. Foto hitam putih krisis bangkrut awal 2000-an. Foto proyek Bangladesh 2010-an. Foto kontrak Selandia Baru terbaru. Langkah saya berhenti di satu foto. Dhaka 2019. Foto bersama insinyur PT Inka dan teknisi Bangladesh. Di foto itu Budiman tersenyum. Rahim juga terlihat. Dan saya juga ada. Berdiri di pojok, tersenyum agak canggung. Waktu itu saya belum tahu. Saya tatap wajah saya di foto, tampak tersenyum, tapi tatapan mata masih ada keraguan. Tapi sekarang beda, saya sudah berubah. Keluar dari ruang pamer, saya tanya Budiman, sejak kapan ini semua rencana? Bukan rencana, tapi pilihan. Budiman menatap keluar jendela. Awal 2000-an kami di persimpangan. Ikuti perusahaan besar jadi nomor 2, 3, atau jalan sendiri. Pasti tidak mudah. Tentu, awalnya semua bilang kami gila. Bangladesh, Tanzania, mau cari untung apa di sana? Tapi kami tidak hanya lihat uang, kami mau bangun kepercayaan. Budiman menatap saya lurus. Dan sekarang Selandia Baru datang pada kami, karena kepercayaan yang kami bangun di Bangladesh. Ini yang kami inginkan. Malam itu, makan malam di restoran kecil di kota Madiun, bersama Budiman, Priscilla, dan beberapa insinyur. Setelah makan, ada pemuda mendekati Budiman, seperti mahasiswa. Pak Wakil Direktur, saya dari ITB. Tahun depan mau lamar ke PT Inka. Selamat datang, kami selalu cari talenta. Ada pertanyaan, pemuda itu bertanya hati-hati. Kenapa PT Inka fokus di pasar negara berkembang, bukan negara maju? Budiman tersenyum. Pertanyaan bagus. Jawabannya sederhana. Karena kami paling paham masalah mereka. Kami juga pernah alami kesulitan yang sama. Lalu, sampai kapan hanya di pasar begitu? Bukan hanya di situ. Budiman menepuk bahu pemuda. Kami sudah ke Selandia Baru, tapi kami tidak akan lupa akar kami. Bangladesh, Tanzania, Filipina. Sambil tumbuh bersama mereka, kami jadi kuat. Mendengar percakapan itu, saya di belakang mengangguk pelan. Kembali ke hotel, berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit sambil merenungkan apa yang saya lihat hari ini. Ruang raksasa pabrik Banyuwangi, 3 kereta, kereta-kereta dengan cerita berbeda. Dan kata-kata Budiman, kami tidak akan lupa akar kami. Di lubuk hati saya yang terdalam, sesuatu meleleh. Keraguan, prasangka, bahkan kesombongan terakhir yang tersisa. Sekarang saya tahu, apa kekuatan sejati, apa perkembangan sejati. Oktober 2025, saya diundang ke Forum Pengembangan Teknologi Global South di Jakarta. Begitu masuk ruang konferensi, saya takjub. Delegasi dari Asia, Afrika, Amerika Latin memenuhi ruangan. Di podium, Menteri Transportasi Tanzania sedang berpidato dengan semangat. Mitra dari Indonesia tidak hanya menjual teknologi pada kami, mereka mengulurkan tangan, mengajak memecahkan masalah bersama, tumbuh bersama. Inilah cara Nusantara. Tepuk tangan meledak di ruangan. Saya juga bertepuk tangan tanpa sadar sambil melihat sekeliling. Sulit percaya semua perubahan ini dimulai dari pabrik kecil Madiun. Di forum saya mendengar presentasi pejabat pemerintah Indonesia dan kembali terkejut. Kesuksesan PT Inka sekarang sudah melampaui level perusahaan jadi strategi nasional. Presiden Prabowo Subianto segera setelah dilantik menjadikan pembinaan rantai nilai Nusantara sebagai kebijakan inti. Slide muncul di layar. Kalau PT Inka dapat kontrak kereta,
PT Krakatau Steel produksi rel khusus. PT Land Industry desain sistem sinyal optimal. Sekarang Indonesia tidak hanya ekspor kereta, tapi ekspor seluruh sistem kereta api. Slide berikutnya. Presiden membentuk Dana Pembangunan Nusantara. Dana ini beri dukungan keuangan untuk proyek kerjasama infrastruktur dengan negara berkembang. Khususnya, kondisi pembayaran disesuaikan fleksibel dengan kondisi lokal. Presenter berhenti sebentar, lalu lanjut. Visi Presiden Prabowo jelas. Indonesia jadi hub kerjasama teknologi Global South. Kami bukan penyedia teknologi tercanggih, tapi mau jadi mitra teknologi yang paling dibutuhkan. Saya catat sambil mengangguk. Filosofi yang dimulai PT Inka sekarang jadi kebijakan negara. Hari kedua forum saya ikut sesi khusus sebagai panelis. Temanya, model kerjasama teknologi baru. Delegasi Ethiopia di sebelah saya melontarkan pertanyaan. Apa bedanya teknologi Eropa dan teknologi Indonesia? Setelah berpikir sebentar, saya jawab. Eropa mengejar teknologi terbaik, tapi Indonesia menyediakan teknologi yang paling dibutuhkan. Dan perbedaannya lebih besar dari yang saya kira. Tepuk tangan dari penonton. Setelah sesi, di koridor saya bertemu Profesor ITB. Dia bilang mahasiswa dari Afrika sedang magang di PT Inka. Kalau mahasiswa ini pulang, mereka jadi duta teknologi Indonesia. Ini pengaruh sejati, kan? Mendengar kata-kata itu, saya mengangguk. Indonesia membangun pengaruh bukan dengan kekuatan militer atau ekonomi, tapi dengan kepercayaan dan kemitraan. Hari terakhir forum, ada presentasi paling menarik tentang standar kereta Nusantara yang dikembangkan Lembaga Infrastruktur Iklim Tropis. Mengusulkan spesifikasi teknis optimal untuk lingkungan panas lembab sebagai standar global. Lembaga yang dibentuk atas instruksi Presiden Prabowo ini bukan hanya buat standar Indonesia, sedang kembangkan standar bersama dengan 40 negara tropis. Mendengar presentasi, saya terkenang. Selama ini kalau bicara standar teknis kereta, saya pikir Jerman atau Jepang. Tapi sekarang standar Indonesia akan dibicarakan di pasar dunia, tidak pernah terbayangkan. Di sesi tanya jawab saya angkat tangan. Apakah standar ini bersaing dengan standar Eropa atau Jepang? Kepala lembaga tersenyum sambil menjawab, bukan kompetisi. Pelengkap. Lebih dari separuh penduduk dunia tinggal di daerah tropis atau subtropis. Kami mengusulkan kriteria teknis yang mereka butuhkan. Standar Eropa bagus, tapi tidak cocok untuk semua tempat. Saat itu kepala saya tercerahkan. Indonesia tidak menantang tatanan yang ada, tapi mengisi ruang yang kosong. Kriteria untuk teknologi yang tidak paling mewah tapi paling dibutuhkan banyak orang, itulah yang Indonesia ciptakan. Setelah forum selesai, di jalan menuju bandara, saya ngobrol dengan sopir taksi. Pak, dari mana? Dari Jerman. Oh, Jerman. Negara buat mobil bagus, mesin bagus kan? Ya, benar, tapi sekarang saya justru belajar ke Indonesia. Sopir menatap saya lewat kaca spion, lalu tersenyum. Negara kami ada yang bisa diajarkan. Ya, banyak, terutama cara tumbuh bersama. Naik pesawat sambil merenungkan 7 tahun terakhir. 2018, pertama kali ke Bangladesh, saya menganggap keunggulan teknologi Eropa sebagai hal wajar. Nama PT Inka pun asing. Teknologi mereka saya ragukan. Tapi sekarang beda. Di meja kerja, saya masih ada materi Siemens dan Alstom, tapi di sampingnya ada juga spesifikasi teknis PT Inka. Dan saya sering bilang pada junior, teknologi terbaik tidak selalu jawaban terbaik. Kadang teknologi yang paling cocok lebih penting. Beberapa hari kemudian, usulan proyek baru masuk dari kantor, konsultasi modernisasi kereta Kolombia, Amerika Latin. Sambil meninjau materi, tiba-tiba saya pikir harus hubungi PT Inka. Pengalaman dan keahlian mereka sepertinya berguna kali ini juga. Saya telepon, terdengar suara familiar, Sari yang saya temui di proyek Tanzania. Lama tidak ketemu, saya hubungi soal proyek Amerika Latin. Oh, senang dengar. Kebetulan kami juga perhatikan ke sana, mari bicara bersama. Tutup telepon, saya menatap keluar jendela. Langit musim gugur Berlin cerah. Jalan yang dimulai dari Madiun melewati Bangladesh, menyeberangi Afrika, sekarang menuju Amerika Latin. Yang berjalan di jalan itu bukan hanya kereta. Janji tumbuh bersama, sikap saling menghormati dan belajar. Ketulusan memberi yang terbaik, meski bukan yang tercanggih. Semua berjalan bersama. Sekarang saya tahu, perkembangan tidak selalu berarti berjalan di depan. Kadang berjalan bersama, menyesuaikan kecepatan satu sama lain, dan melihat arah yang sama. Indonesia menunjukkan bahwa itulah perkembangan sejati.
Desember 2025, kabar kereta pertama PT Inka mulai beroperasi di Selandia Baru. Saya tonton video berita. Kereta Perak masuk ke stesen Wellington, penumpang naik. Terdengar wawancara dengan Menteri Transportasi Selandia Baru. Kami tinjau teknologi Eropa dan Jepang, tapi kami pilih PT Inka Indonesia karena mereka tidak hanya jual kereta, tapi memecahkan masalah bersama kami. Layar berganti. Budiman berdiri bersama insinyur Selandia Baru. Dari proyek ini kami juga belajar banyak. Iklim musim dingin Selandia Baru jadi tantangan baru. Kami temukan solusinya bersama tim lokal. Sambil nonton video, saya tersenyum. Masih filosofi yang sama, bukan penjualan tapi kemitraan, bukan transfer teknologi sepihak tapi pembelajaran bersama. Malam itu saya kirim pesan ke teman lama, rekan angkatan kuliah di Berlin, insinyur kereta. Kamu tahu perusahaan kereta Indonesia PT Inka? Segera ada balasan. Tentu tahu, sekarang perusahaan paling hot di industri kami. Kamu juga tertarik? Iya, sebenarnya saya sudah kerja sama dengan mereka sejak 7 tahun lalu. Banyak belajar. Belajar apa? Setelah berpikir sebentar, saya balas. Kerendahan hati, dan apa itu teknologi sejati. Sekarang saya menulis ini akhir 2025, duduk di kantor Berlin. Di meja kerja ada beberapa file proyek. Salah satunya proposal proyek Amerika Latin bersama PT Inka. Di luar jendela salju turun. Melihat kepingan salju putih perlahan jatuh, saya termenung. 7 tahun lalu, saat naik pesawat ke Dhaka, saya penuh keyakinan. Keunggulan teknologi Eropa, nilai pengalaman saya, dan keraguan pada teknologi negara berkembang. Tapi sekarang di hati saya ada hal lain. Kerendahan hati, pikiran terbuka, sikap mau belajar, dan yang terpenting, makna sejati tumbuh bersama. Yang PT Inka ajarkan pada saya bukan teknologi, tapi filosofi. Daripada berusaha jadi yang terbaik, jadi yang paling dibutuhkan. Daripada bersaing untuk unggul, berjalan bersama. Daripada berusaha menjual, jadi mitra. Kisah yang dimulai dari pabrik kecil Madiun masih berlanjut. Kereta yang akan melaju di rel Bangladesh, melintasi Sabana Tanzania, melewati Padang Selandia Baru, dan tak lama lagi melintasi pegunungan Amerika Latin. Kereta-kereta itu bukan hanya mengangkut orang, menyampaikan harapan era baru, janji tumbuh bersama, dan apa itu kemitraan sejati. Sekarang saya menulis satu baris kecil tapi bermakna di halaman kisah itu. Kisah seorang insinyur yang belajar cara belajar sambil membuang prasangka. Dan saya tahu, eksamen bukan waktu akhir, sejalan yang dimulai dari Madiun akan terus berkembang. Lebih banyak negara akan berjalan bersama di jalan itu. Di bawah langit Berlin yang bersalju, saya tersenyum pelan. Dan mulai bekerja lagi, membuka proposal proyek Amerika Latin, mulai menulis email untuk tim PT Inka. Kepada Budiman, Sari, dan tim PT Inka yang terhormat, siap memulai perjalanan baru bersama. Dari ujung jari saya yang mengetik keyboard, kisah baru dimulai. Catatan penting, konten ini adalah fiksi dan mungkin berbeda dengan kenyataan sebenarnya.